Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan berita untuk hari ini Sabtu 26 April 2025. Sari berita penting. Uang 45 juta rupiah dan emas satu suku milik orang rimba hilang di RSUD Hamba Batanghari. Berita kedua, Wabub Tebus sebut ada mobil ambulan di puskesmas yang dialihfungsikan dan sulit digunakan oleh masyarakat. Berita ketiga, 3 remaja pembacok garin masjid di Kuranji ditangkap polisi. Berita selengkapnya, kelompok suku anak dalam SAD atau orang rimba alias kubu di Jambi mengamuk di Rumah Sakit Umum Daerah Hamba Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Penyebabnya, kelompok orang rimba itu mengaku kehilangan uang dan perhiasan saat berada di rumah sakit. Ngamuknya SAD di RSUD Hamba ini terjadi pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 pagi saat sedang beristirahat di lingkungan rumah sakit. Dari informasi yang beredar, tas milik orang rimba atau suku Bu yang berisi uang tunai 45 juta rupiah dan perhiasan emas satu suku serta 2 kunci motor raib atau hilang, diduga diambil atau dicuri orang saat pemilik tas tertidur. Kelompok SAD itu di rumah sakit sejak hari Kamis tanggal 25 April 2025 untuk membesuk keluarga yang sakit dan dirawat di RSUD. Dirut RSUD Hamba Muara Bulian, Ibnu Rahmat Muda menuturkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat pagi. Namun dirinya tidak mengetahui pasti duduk persoalan yang terjadi. Namun dari informasi yang beredar, rombongan SAD tersebut memang kehilangan uang. Infonya memang kehilangan uang, tapi tidak tahu pasti jumlahnya, masih simpang siur tuturnya. Sebagai tindak lanjut, Dirut meminta Kabak Umum RSUD untuk mengecek dan menindaklanjuti kejadian tersebut. Untuk diketahui keberadaan SAD atau suku anak dalam tersebut di RSUD dikarenakan ada anggota keluarga mereka yang tengah dirawat di rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, pihak rumah sakit mengarahkan mereka untuk membuat laporan kehilangan di Polres Batanghari. Kasih Humas Polres Batanghari Ibtu Simbang tetap membenarkan peristiwa tersebut bahwa ada SAD yang telah kehilangan tas di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD. Ya benar, pihaknya Polres Batanghari baru mendapatkan laporan terkait kehilangan uang dan barang berharga lainnya tadi pagi, katanya. Untuk saat ini pihak kepolisian dari Polres Batanghari sedang melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan dilakukan olah tempat kejadian perkara TKP guna penyelidikan lebih lanjut. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, Wakil Bupati Tebu Nazar Effendi mengungkapkan bahwa dirinya menerima informasi terkait dugaan penyalahfungsian salah satu unit mobil ambulan di Kabupaten Tebu. Informasi itu menyebutkan bahwa kendaraan yang seharusnya digunakan untuk keperluan medis justru dipergunakan untuk keperluan lain atau pribadi di salah satu puskesmas. Dalam keterangannya, Nazar mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. Namun ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menelusuri keberadaan kabar yang diterimanya tersebut. Sedang kita telusuri informasinya, benar atau tidak ada mobil ambulan yang dialihfungsikan, ujar Nazar Effendi. Hal ini disampaikan ketika menghadiri sekaligus membuka kegiatan forum konsultasi publik penelusuran rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah RBJMD Kabupaten Tebu tahun 2025 sampai 2030. Kegiatan forum konsultasi publik itu digelar di Aula Utama Kantor Bapeda Kabupaten Tebu pada hari Rabu tanggal 23 April 2025.
Menurutnya, integritas dalam pelayanan publik menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Malam tadi saya juga mendapat informasi bahwa masyarakat di Kecamatan Tujuh Koto Ilir sulit untuk menggunakan ambulan. Ini ada apa? Akan kita telusuri juga kebenarannya. Kita ingin pelayanan terhadap masyarakat harus maksimal sesuai dengan visi misi kita, Tebu Sehat, Cerdas dan Sejahtera, pungkasnya. Sumber berita Portal Tebu. Kejadian spesifiknya diceritakan berikut ini. Pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, saudara kami yang bernama Iswandi mengalami kecelakaan kerja saat sedang menebas rumput di kebun sawit menggunakan mesin pemotong rumput. Akibat kecelakaan itu, kaki beliau mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke Puskesmas Tua Pasir Mayang untuk mendapatkan penanganan medis. Namun sesampainya di sana, petugas medis menyatakan bahwa mereka tidak sanggup menangani kondisi luka korban dan menyarankan agar dirujuk ke Rumah Sakit Tebu atau Bungo. Sayangnya, saat pihak keluarga minta izin menggunakan ambulan Puskesmas untuk merujuk korban, dokter yang menangani justru melarangnya karena dengan alasan kondisi pasien tidak dianggap emergensi. Hal ini memicu perdebatan panas antara keluarga korban dan pihak medis Puskesmas. Karena tidak mendapatkan solusi dari Puskesmas, keluarga akhirnya terpaksa mencari mobil sewaan untuk membawa Iswandi ke RSUD Bungo. Saat ini, korban tengah menjalani operasi karena tulang kakinya mengalami patah cukup serius. Keluhan mengenai sulitnya menggunakan ambulan Puskesmas ini telah disampaikan langsung oleh pihak keluarga korban kepada Kepala Puskesmas, Bapak Surbani. Namun beliau memberikan jawaban yang sama dengan alasan mengikuti prosedur. Hal ini membuat pihak keluarga korban merasa sangat kecewa atas sikap dan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Tua Pasir Mayang. Padahal di Puskesmas tersebut tersedia 2 unit ambulan, namun penggunaannya sangat sulit bahkan ketika pasien dalam keadaan butuh penanganan cepat. Kejadian ini bukan pertama kali. Beberapa waktu lalu, masyarakat Balirajo juga mengalami kesulitan untuk menggunakan ambulan. Seorang anak kecil yang menjadi korban tabrak lari juga tidak bisa diantar dengan ambulan karena alasan sama, sehingga keluarga terpaksa membawa korban dengan kendaraan pribadi. Ironisnya, sebelumnya justru ada warga suku anak dalam alias Kubu diantar pulang menggunakan ambulan setelah sehat sembuh dirawat di Puskesmas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar soal keadilan dan konsistensi pelayanan kesehatan di wilayah kami. Keluhan disampaikan oleh Midun pihak keluarga korban. Sumber berita iPortal. Berita ketiga. Tim gabungan dari tim Kelewang, Satreskrim Polresta Padang dan tim Harimau Unit Reskrim Polsek Kuranji berhasil mengamankan 3 pelaku tawuran yang diduga membacok seorang garin atau penjaga masjid di kawasan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 dini hari. Ketiga pelaku yang diamankan adalah bernama FPA berumur 18 tahun, seorang pelajar warga Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan. Kemudian RA berumur 17 tahun, juga pelajar berasal dari wilayah yang sama, serta AAS berumur 21 tahun, seorang lulusan pelajar yang berdomisili di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Bagalung. Korban dalam insiden ini adalah Muhammad Rafi berumur 22 tahun, seorang mahasiswa di salah satu universitas ternama di Kota Padang yang juga bekerja sebagai garin atau marbot atau penjaga masjid. Kasat Reskrim Polresta Padang AKP Muhammad Yasin melalui Kanit 6 Buser Ibtu Andrian Afandi menyampaikan bahwa pihak kepolisian langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari korban. Kami segera melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Alhamdulillah, ketiga pelaku berhasil kami identifikasi dan amankan, ujar Ibtu Adrian. Ketiga pelaku ditangkap di lokasi berbeda. Pelaku FPA diamankan di Jalan Koto Kacia, Mata Air. Pelaku RA ditangkap di Jalan
Sultan Syahrir, juga di kawasan Mata Air. Sementara pelaku AS dibekuk di kawasan Panorama 2, Jalan Lintas Sumatera, Padang Solo. Seluruh pelaku kini telah diamankan di Polsek Kuranji untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tutup Ibtu Adrian Afandi. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.